pertanggungjawaban secara pidana. Artinya dia kan tidak perlu menjalani hukuman penjara kalau udah meninggal dunia ya. Artinya tinggal bagaimana KPK mengeksekusi misalnya soal denda, soal juga itu masih bisa dilakukan. Masih bisa dilakukan oleh KPK. Itu karena sudah ada vonis. Nah, bagaimana kalau belum ada vonis dari pengadilan? Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. Hari ini kita di Pucuk Pare. Ya, ini sebuah restoran baru yang sebentar lagi akan dibuka di daerah Pandeglang. Kira-kira jaraknya dari alun-alun kota Pandeglang ya bisa ditempuh dalam waktu 20 menit lah ya. Karena 8 kiloan, jadi tidak terlalu jauh. Silakan para sahabat integritas yang sedang mampir, main atau lewat bisa mengunjungi resto ini. Kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat aktual terkait dengan dugaan korupsi yang melibatkan Lukas NMB. Ya, Lukas NMB, Gubernur Papua periode 2013-2018 yang hari ini meninggal dunia. Kita tentu sebagai sesama manusia turut berduka cita atas meninggalnya Lukas NMB, akan tetapi bagaimanapun ada proses hukum yang perlu kita clearkan ya posisinya, mengingat di periode saat dirinya meninggal statusnya masih sebagai terdakwa ya, kasus korupsi suap dan gratifikasi di lingkungan pemerintahan provinsi Papua. Nah, untuk membahas itu kita sudah ada Emerson Junto dari Visi Integritas. Son, ya, kita akan bahas soal apa yang bisa dilakukan KPK setelah Lukas NMB meninggal. Tapi sebelum itu, mungkin kita perlu ingatkan kembali kepada para sahabat integritas terkait dengan korupsi di Papua. Karena ini menjadi masalah yang cukup berat ya, terutama di Papua, mengingat silih berganti datang tuh kasus korupsinya, dan sepertinya juga melibatkan nilai korupsi yang nggak kecil gitu ya. Dan padahal pada saat yang sama ya Papua ini kan digelontori oleh dana otsus yang sangat besar gitu ya. Nah, gimana Son soal korupsi di Papua, Son? Ya, kalau bicara soal korupsi Papua itu apa ya? Bicara soal data dari BPK, kemudian juga data dari institusi penegak hukum itu menunjukkan nilai kerugian yang cukup fantastis ya. Kalau kita bicara soal dana otsus yang mencapai triliunan rupiah, ini presentasi juga cukup besar gitu ya. Jadi di kasus ini aja kan, di kasus yang melibatkan Lukas NMB diduga nilai korupsi di atas 1 triliun. Nah, praktek korupsi itu merata di semua kabupaten di Provinsi Papua, Papua Barat. Nah, sekarang sudah mulai berkembang ada beberapa provinsi baru gitu ya. Termasuk kabupatennya ya. Kabupatennya juga bertambah, yang ini kemudian perlu menjadi perhatian bahwa perluasan provinsi baru gitu ya, plus juga kabupaten, itu juga harapan kita juga memastikan bahwa tidak hanya dimekarkan tapi juga diawasi secara ketat. Nah, di kasus Lukas NMB ini menarik bagaimana misalnya kasus ini yang begitu tarik ulur, kalau bisa dikatakan ya, tarik ulur artinya apa? Sebenarnya ada beberapa kasus yang melibatkan Lukas NMB kemudian belum selesai ditangani, tapi kasusnya tidak berlanjut gitu ya karena isu di tingkat lokal, khususnya kondisi sosial politik di sana. Nah, ketika kasus ini berhasil ditangani oleh KPK dengan dramanya, drama dibawa dari Jayapura ke Jakarta, kemudian diproses, Lukas NMB sendiri menyatakan masih sampai saat ini gitu ya, bahkan sampai meninggal menyatakan tidak bersalah. Menyatakan diri tidak bersalah, walaupun kita tahu putusan di tingkat pertama dan terakhir di tingkat banding itu menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Nah, bagaimana kelanjutan kasusnya setelah Lukas NMB meninggal dunia? Sebelum itu, Son, kasusnya Lukas sendiri apa sih?
Lukas NMB kan ini pengadaan proyek jalan ya, ada beberapa proyek. Jadi ini praktek, dianggap praktek suap, kemudian gratifikasi, kemudian juga berkembang bahwa dana-dana otsus itu digunakan untuk praktek pencucian uang gitu yang dilakukan oleh Lukas NMB. Jadi termasuk sempat ada info soal main judi gitu ya. betul, main judi di luar negeri ya. Jadi hampir semuanya sama. Isunya adalah soal pengadaan barang dan jasa paling banyak ya. Kasus korupsi yang terjadi di Papua. Jadi mengandalkan dana otsus untuk memperkaya diri sejumlah penjabat atau oknum penjabat di situ gitu ya. Oke, Son, ini kan Pak siapa? Ketua Lukas. KPK ya. Ketua KPK. Ketua KPK yang sekarang Pak Nawawi ya. Nawawi bilang hari ini ya di media bahwa ya status hukum Lukas NMB dan tanggung jawab hukumnya ya sebagai terdakwa itu ya otomatis terhapus gitu. Ya, Atau ya sudah berakhir lah. Iya. Pertanyaannya kan ini mungkin bukan sekali dua kali kejadian ya ketika seorang terdakwa masih dalam proses untuk sampai ke putusan inkrah ya dalam kasus-kasus korupsi meninggal. Ya. Entah itu sakit, entah itu bunuh diri atau apapun lah ya. Nah, kira-kira kalau dalam konteks hukum kita, seberapa hukum di Indonesia itu sudah mengantisipasi situasi seperti ini? Jadi kalau dalam kasus Lukas NMB kan sudah divonis ya, vonis tingkat pertama dan banding. Ini ada beda juga, ada case yang lain adalah dia sebelum divonis tapi meninggal dunia gitu ya. Nah, apa yang terjadi di kasus Lukas NMB itu dianggap sudah inkrah, berkekuatan hukum tetap. Jadi karena tidak ada upaya hukum. Oh, Lukas sudah nggak melakukan upaya hukum lagi? Sebenarnya dia mengajukan upaya hukum kasasi ya. Cuman kan dalam artian yang dimaksud Pak Nawawi ada pertanggungjawaban secara pidana. Artinya dia kan tidak perlu menjalani hukuman penjara kalau udah meninggal dunia ya. Artinya tinggal bagaimana KPK mengeksekusi misalnya soal denda, soal juga. Oh, itu masih bisa dilakukan? Masih bisa dilakukan oleh KPK. Itu karena sudah ada vonis. Nah, bagaimana kalau belum ada vonis dari pengadilan? Nah, yang bisa dilakukan, termasuk juga di kasus Lukas NMB juga harus dicek. Apakah semua kasus sudah ditangani? Apakah kasus korupsinya atau pencucian uang sudah ditangani atau belum? Kalau belum, mekanisme yang bisa dilakukan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah menyerahkan kasus ini ke Jaksa Pengacara Negara untuk digugat secara perdata. Jadi, kalau ada kasus indikasi-indikasi aset milik terduga atau terdakwa kasus korupsi kemudian dalam proses penyitaan itu bisa dilakukan langkah perdata, jadi mengambil alih kasus aset tersebut kemudian dikembalikan ke kas negara atau keuangan negara. Berarti yang digugat nanti adalah keluarga Ahli waris, betul. ahli waris. Ahli waris. Oke, Son. Ya. Ini kan kasusnya dua ya, si Lukas ya, almarhum, satu korupsi, suap gratifikasi, satu TPPU. TPPU. Nah, dalam kasus kasus korupsi suap dan gratifikasi itu kan Sudah vonis. biasanya juga include putusan terkait dengan ganti rugi gitu ya. Ya. Pengganti ya. Uang pengganti. Uang pengganti. Nah, ini kan menurut dirimu tadi itu tetap bisa dieksekusi. Bisa dieksekusi. Jadi kan ada uang-uang yang disita ya dari Lukas NMB. Jadi pada saat proses Lukas NMB sebagai tersangka kan ada beberapa aset yang disita, kemudian juga dana yang diblokir ya, keuangan yang diperbankan di rekening dia diperbankan juga diblokir. Nah, itu bisa disita oleh untuk mengganti kerugian. Tapi kerugian keuangan negara. Tapi kan ada isu soal ganti kerugian keuangan negara, ada denda sama aset-aset yang disita gitu karena diduga hasil korupsi nanti. Nah, soal aset kan Lukas juga dijerat dengan TPPU. Tapi kita nggak ada info ya. TPPU ini juga apakah sudah include menjadi bagian dari putusan 10 tahun itu atau dia sebuah mekanisme yang terpisah atau tuntutan yang terpisah gitu. Ya, lagi-lagi terlepas apakah ini terpisah atau jadi satu ya tinggal bagaimana KPK melakukan eksekusi. Jadi kalau masih ada tercecer gitu ya aset atau barang milik Lukas NMB yang diduga hasil korupsi atau pencucian uang, kalau tidak dijerat lewat mekanisme yang pidananya, lewat perdatanya nanti. Gitu. Itu masih mungkin dilakukan. Oke, nah ini kaitannya dengan soal meninggalnya Lukas ya.
dalam proses hukum gitu ya. Kan seringkali para pengacara itu menuntut supaya ya hak-hak terdakwa itu ya dipenuhi, hak-hak tersangka itu ya dipenuhi, apalagi dalam kondisi sakit. Cuma pada saat yang sama seringkali sakit itu dijadikan sebagai alasan untuk orang tidak diproses hukum, karena kemudian beberapanya itu kan melarikan diri. Iya, betul. Nah ini bagaimana memastikan penegak hukum ini, satu, ya dengan mekanisme yang ada atau dengan mekanisme yang mereka buat, mereka sudah bisa mengidentifikasi gitu bahwa ini sakit beneran gitu. Jadi bukan sakit pura-pura. Ya, KPK tuh pernah melakukan kerjasama dengan IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia, dan juga saya percaya KPK punya juga dokter sendiri ya di KPK sendiri yang kemudian bisa menjadi tanda kutip second opinion. Jadi kalau dari pihak terdakwa, kuasa hukum kan selalu bilang bahwa orang ini sakit kemudian harus dibawa ke luar negeri gitu ya. Nah, dokter-dokter yang disiapkan KPK atau yang hasil kerjasama dengan IDI itu bisa melakukan proses pengecekan, memastikan apakah betul dia sakit. Kemudian yang kedua, apakah betul orang ini harus dibawa ke luar negeri. Sepanjang misalnya dia bilang bahwa orang ini tidak perlu dibawa ke luar negeri, orang ini tidak sakit, ya artinya KPK bisa mengambil keputusan. Jadi tetap kalaupun dirawat dalam pengawasan, dibantarkan dalam pengawasan KPK. Jadi tidak harus juga ada di tahanan terus. Betul. Bisa juga ada proses perawatan yang proper gitu ya. Dari sisi kemanusiaan sebenarnya KPK udah perhatikan itu ya. Jadi ini yang kemudian kalaupun ada protes dari kuasa hukum atau keluarga, ya standar. Itu kan apa yang mereka perjuangkan juga hak-hak mereka ya. Tapi keputusan akhir ada di KPK. Nah. Oke, jadi sebenarnya dari sisi treatment penegak hukum dalam KPK sudah tepat, sudah memenuhi semua kriteria dan kewajiban ya yang harus diberikan oleh KPK. Nah ini kalau kaitannya dengan, kalau tadi kan statusnya orang meninggal saat menjadi terdakwa, bagaimana dengan yang tiba-tiba sakit tapi sudah tidak bisa lagi dibawa ke pengadilan? Dianggap sebagai sakit permanen. Kita ingat dulu zaman Soeharto ya, ketika Soeharto itu menghadapi kasus hukum dan kemudian kan dokternya tiba-tiba mengatakan Soeharto sakit permanen. Ya, ini yang bisa dilakukan oleh hakim adalah menunda sampai orang ini sehat tanda kutip ya, atau misalnya tapi juga tidak serta-merta dia memastikan ada dokter yang melakukan pemeriksaan apakah betul orang ini sakit atau tidak. Jadi banyak juga kasus ketika ke pengadilan pakai kursi roda dan sebagainya, tapi ketika dinyatakan vonis bebas dia bisa bangkit gitu ya. Tiba-tiba sembuh dengan mujizat Tuhan Yang Maha Esa gitu bisa ya. Bisa lari. Nah, ini yang kemudian bisa dilakukan gitu. Jadi pilihannya adalah majelis hakim memutuskan untuk menunda proses pemeriksaan sampai dia selesai sehat, atau misalnya kalau hasil pemeriksaan dia bilang sebenarnya enggak kok, masih bisa diproses lanjut. Jadi tetap diproses. Kewajiban dari terdakwa untuk memenuhi proses hukum itu adalah sesuatu yang nggak bisa ditawar ya. Karena nanti akan ada pemeriksaan medik ya. Betul. Untuk menentukan apakah memang layak untuk bisa menghadapi dakwaan atau tidak gitu. Karena kan bagaimanapun kalau si terdakwanya misalnya ingatannya sudah kacau balau. Ya, kecuali ingatan ya, masalah ingatan itu dianggap gila, hilang ingatan itu sebenarnya penghapusan pidana. Sebenarnya udah tapi ada nggak yang pura-pura gila gitu? Kasus Soeharto juga menarik. Waktu kan dihentikan karena alasan sakit permanen. Padahal menurut nggak permanen juga. Jadi sebenarnya kasus Soeharto ini sangat politis ya. Jadi sebenarnya bisa diproses. Tidak menjadi alasan untuk misalnya penghentian penuntutan. Oke, Son. Terakhir, Son. Ya. Papua pasca meninggalnya Lukas dan PR-PR mereka untuk membangun sebuah pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, itu mimpi atau bisa diwujudkan? Sebenarnya bisa diwujudkan ya. Jadi ini kan kemudian kalau kita lihat tren penanganan kasus korupsi KPK ini sudah mulai banyak menyasar di wilayah timur ya. Terakhir ada Maluku Utara, sebelumnya di Papua ya, ada beberapa kasus di Papua yang diproses.
Nah, ini harusnya jadi momentum bagi semua pemerintah daerah di baik kabupaten maupun provinsi di Papua, Pulau Papua itu untuk melakukan koreksi perbaikan ya. Bukan justru misalnya yang terjadi juga baru kan adalah mencoba memoles, memanipulasi laporan hasil audit BPK berupaya mendapatkan WTP dengan membayar sesuatu kepada auditor BPK ya. Nah, ini yang kemudian harus jadi bahan evaluasi. Jadi kasus Lukas NMB harusnya jadi momentum untuk bersih-bersih di Papua, dan kemudian ini kasus Lukas NMB juga menjadi presiden kalau misalnya masih melakukan praktek korupsi, hukumannya pasti juga akan setimpal. Pemerintah pusat bisa bantu apa, Son? Karena kan bagaimanapun ini wilayah yang punya keterbatasan di berbagai aspek ya, dalam pengertian isu tata kelola itu adalah isu yang asing buat mereka, kemudian juga mungkin dari sisi pendekatan, strategi juga belum banyak dipahami. Ya, jadi sebenarnya bisa melakukan upaya tanda kutip memaksa ya. Jadi misalnya bisa menginstruksikan misalnya dari Kementerian Menpan RB atau Kemendagri bahwa harus diwajibkan ada penguatan gitu ya di institusi misalnya inspektorat daerah atau misalnya mengembangkan kita sebut namanya sistem manajemen anti penyuapan. Jadi semua itu wajib gitu memiliki sistem itu dengan misalnya dikasih rentang waktu 1 tahun melakukan proses perbaikan pengembangan sistem yang untuk pencegahan kasus korupsi. Nah, karena kalau nggak dipaksa gitu ya, saya agak khawatir mereka nggak akan jalankan itu. Jadi tren di semua institusi organisasi di Indonesia kan kalau nggak dipaksa, berharap inisiatif kan biasanya sangat minim jumlahnya. Tapi ketika dipaksa, mau nggak mau pilihannya adalah harus ada proses yang ditindaklanjuti. Mungkin nggak misalnya kalau dipaksa itu kan sepertinya membuat mekanisme berubahnya jadi terbatas ya. Tapi let's say mungkin nggak KPK itu membuat tim khusus yang agak besar yang fokus untuk mendampingi Papua. Sebenarnya mereka punya Korsubga ya. Jadi KPK punya Korsubga dan itu ada di bidang apa ya? Istilahnya mungkin region kali, wilayah-wilayah tertentu misalnya pencegahan. Untuk pencegahan. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan penguatan. Jadi sebaiknya mereka memaksimalkan gitu ya, support dukungan dari KPK, bukan justru menjadi seolah-olah karena sudah ikut terlibat program-program KPK, tapi mereka masih juga nakal gitu ya, melakukan praktek penyimpangan, termasuk juga dalamnya korupsi. Oke, Son. Sip. Kita berhenti di sini. Sahabat Integritas, jangan lupa like, komen, subscribe channel kita, karena kita akan terus sajikan diskusi-diskusi yang aktual, yang hangat, dan kritis di isu-isu anti korupsi dan tata kelola. Demikian sahabat Integritas, diskusi kita hari ini. Kita jumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa.